Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah di Balik Layar. Di video kali ini kita akan membahas permasalahan di dalam rumah tangga. Tentunya di dalam rumah tangga pasti ada sebuah permasalahan, baik itu kecil maupun besar. Tanpa berlama-lama kita langsung bercerita. Andi dan Maya sudah menikah lebih dari 10 tahun. Mereka memiliki putri kecil bernama Aisyah yang kini berusia 8 tahun. Kehidupan rumah tangga mereka sebenarnya baik-baik saja sampai permasalahan dengan ibu Andi atau ibu mertuanya mulai sering muncul ke permukaan. Ibu Andi merupakan sosok wanita yang keras dan cenderung protektif. Sejak awal pernikahan mereka, dia selalu menganggap bahwa Maya bukanlah pasangan yang tepat untuk Andi. Ia sering mengkritik Maya, menganggapnya tidak cukup baik dalam mengurus keluarga. Meski demikian, Maya selalu berusaha untuk bersabar karena ia tahu Andi begitu menyayangi ibunya. Namun semakin lama hubungan Maya dan ibu mertuanya semakin rumit dan membuat situasi di dalam rumah semakin tidak nyaman. Konflik dimulai ketika ibu Andi sakit dan harus tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Kehadirannya di rumah justru membuat Maya semakin merasa tertekan. Setiap hari ibu mertuanya selalu memberikan komentar tajam tentang cara Maya mengurus rumah dan membesarkan Aisyah anaknya. Suatu malam, Andi dan Maya duduk di ruang tengah. Andi sedang fokus menonton televisi, sementara Maya terlihat murung, menahan perasaan yang semakin hari semakin berat. Andi, ada hal yang ingin aku sampaikan. Akhir-akhir ini aku merasa nggak nyaman dengan keadaan seperti ini. Ibumu terlalu sering mencampuri urusan rumah tangga kita. Kamu harus ngerti, Mai. Beliau itu ibuku dan dia sedang sakit. Mungkin saja karena itu beliau jadi lebih sensitif. Aku ngerti dia ibumu, tapi apakah mungkin kamu gak lihat betapa tertekannya aku setiap kali beliau mengkritikku? Andi terdiam, merasa serba salah. Dia tahu ibunya memang keras kepala. Namun ia juga tidak ingin melukai perasaan Maya. Andi hanya berharap keadaan akan membaik seiring waktu. Tapi masalahnya justru semakin rumit. Beberapa hari kemudian, situasi semakin memburuk. Ibu Andi terus-menerus mempermasalahkan hal-hal kecil di rumah, bahkan mulai membanding-bandingkan Maya dengan wanita lain yang menurutnya lebih cocok bersama Andi. Salah satu nama yang sering disebutnya adalah Sarah, seorang rekan kerja Andi yang dianggap lebih anggun dan lebih pantas untuk menjadi istri Andi. Bagi Maya, nama Sarah adalah pukulan tersendiri. Ia mulai merasa dirinya tak dihargai, bahkan oleh suaminya sendiri, yang tak pernah membelanya di depan ibu mertuanya. Lihat Sarah, dia anggun, sopan, dan selalu memperhatikan kamu di kantor. Kenapa sih kamu harus menikah dengan orang seperti Maya yang tidak bisa mengurus rumah, mengurus suami, mengurus anak dengan baik? Maya yang mendengar percakapan ini dari dapur tak kuasa menahan air matanya. Ia merasa sangat terluka. Setiap usaha yang ia lakukan demi menjaga keluarga selalu dianggap salah di mata ibu mertuanya. Malam itu Maya merasa hatinya benar-benar hancur, namun ia tak tahu harus berbuat apa. Setelah malam kejadian itu, Maya merasa semakin tertekan. Ia mulai merasa tak lagi memiliki tempat di rumahnya sendiri.
Maya mencoba bercerita kepada sahabatnya Laila untuk mencari dukungan. Aku nggak tahu sampai kapan bisa bertahan. Semua usahaku selalu dipandang rendah oleh ibu mertuaku. Dan Andi, dia bahkan tak pernah sedikit pun membelaku. Laila yang mendengar keluh kesah sahabatnya hanya bisa menghela nafas, namun tetap memberi sedikit masukan kepada sahabatnya. Maya, kamu sudah terlalu banyak mengalah. Kamu berhak memperjuangkan kebahagiaanmu sendiri. Apakah Andi pernah mengerti perasaanmu? Maya terdiam. Ia sadar selama ini ia hanya diam dan mencoba bertahan demi Aisyah. Namun setiap kali ia memikirkan Aisyah, ia kembali merasa bimbang. Ia tak ingin Aisyah hidup dalam keluarga yang penuh dengan ketegangan dan rasa sakit. Aisyah mulai merasa ada yang aneh dalam keluarganya. Ia kerap melihat ibunya menangis sendirian. Ia mendengar suara pertengkaran kecil di antara orang tuanya dan neneknya. Suatu malam saat Maya sedang duduk di ruang tamu, Aisyah datang mendekatinya. "Ibu, kenapa ibu sering menangis?" Maya terkaget mendengar pertanyaan Aisyah. Ia tersenyum dan memeluk Aisyah. "Ibu baik-baik saja sayang, kamu jangan khawatir." Namun Maya tahu bahwa ia tidak bisa terus berpura-pura. Aisyah adalah anak yang cerdas, dan dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Maya mulai merasa bahwa situasi ini mungkin berdampak buruk pada perkembangan Aisyah. Pada suatu hari, Maya tak lagi bisa menahan perasaannya. Saat itu, ibu mertuanya kembali mempermasalahkan hal-hal sepele dan mengungkit-ungkit nama Sarah di depan Aisyah. Maya akhirnya meledak, mengeluarkan semua unek-unek yang selama ini ia pendam. Andi yang kebetulan ada di rumah kaget melihat Maya yang biasanya sabar, kini tak bisa lagi menahan amarah. "Cukup, Bu. Saya sudah cukup sabar. Saya selalu berusaha menjadi istri dan ibu yang baik. Tapi semua yang saya lakukan tidak pernah dianggap baik." "Kamu berani bicara seperti itu? Kamu harusnya tahu diri kalau kamu ini tidak pernah cocok untuk anak saya." Aisyah yang melihat pertengkaran itu dari jauh terlihat ketakutan. Andi segera menengahi dan mencoba melerai dan menenangkan situasi. Namun segalanya sudah terlanjur kacau. Setelah kejadian itu, Andi mulai menyadari bahwa ia harus mengambil tindakan untuk melindungi keluarganya. Meskipun sangat sulit, ia akhirnya memutuskan untuk meminta ibunya untuk tinggal di rumah saudaranya, hanya untuk sementara waktu, agar Maya bisa mendapatkan ketenangan. Ibu Andi awalnya menolak, tapi Andi menegaskan bahwa keputusan ini demi kebaikan mereka semua. Setelah kejadian ini, akhirnya Andi mulai memahami bahwa selama ini ketidakberaniannya untuk membela Maya telah menyebabkan keretakan dalam rumah tangganya. Ia meminta maaf kepada Maya dan ia berjanji untuk menjadi suami yang lebih baik lagi dan juga mendukung istrinya. "Maya, maafkan aku ya. Aku terlalu takut melukai perasaan ibu sampai aku lupa kalau kamu juga punya perasaan. Aku hanya ingin kita hidup tenang, Mas. Aku nggak masalah merawat ibu, tapi aku nggak bisa terus-terusan disalahkan atas segala apapun yang ada di rumah ini. Aku mengerti sekarang,
mulai sekarang kita akan berusaha membangun kembali keluarga ini dengan sebaik-baiknya demi Aisyah. Maya merasakan kelegaan di dalam hatinya yang sudah lama ia inginkan. Meskipun hubungan dengan ibu mertua tetap tidak mudah, Maya merasa Andi kini berada di sisinya dan mereka bisa menghadapi segala masalah bersama-sama. Beberapa minggu setelah kejadian itu, suasana di rumah mulai membaik. Aisyah terlihat lebih ceria karena tidak lagi merasakan ketegangan antara ayah dan ibunya. Andi kini lebih banyak meluangkan waktu bersama Maya dan Aisyah, berusaha membangun kembali kehangatan yang dulu sempat hilang. Maya tahu bahwa jalan ini masih panjang dan hubungan mereka masih butuh perbaikan. Namun kini ia merasa yakin bahwa keluarga mereka dapat bertahan meskipun masalah belum sepenuhnya selesai. Andi dan Maya berkomitmen untuk menjaga satu sama lain demi kebahagiaan mereka dan anak tercinta.